Memasuki materi absolut refraktori periode. Golek dhewe. Ini enggak buat. Pinjam ya, Wanda? Punya aku yang ini. Masuk tahu. Lah, kalau ngambil kamu. Oke, sesuai contoh di atas ya. Misalnya minus 70 milivolt. Ini adalah resting membran potensial. Kemudian threshold potensial minus 55 milivolt. Ya ada pensil kan? Udah, pensil kan tinggal dibuka. Cukup ya harap. Awalnya ketika istirahat dia di resting membran potensial, kemudian ketika ada stimulus maka dia akan menuju ke threshold potensial. Sampai di threshold potensial akan terjadi depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Tadi yang Nah, yang depolarisasi. absolute refractory period. Absolute refractory period itu dimulai dari terjadinya depolarisasi sampai kembali ke resting membran potensial. Ini adalah absolute. TP tadi apa itu? Absolute itu apa? Threshold potensial. Pasti. Bisa ditawar nggak absolute itu? Enggak. Di absolute itu harga pas. Ini harga pas. Nggak bisa naik, nggak bisa turun. Absolute. TP threshold potensial. Ketika terjadi depolarisasi, artinya dari resting membran potensial menuju ke threshold potensial, maka mau tidak mau terjadi depolarisasi. Ketika stimulus sampai ke threshold potensial, sampai ambang rangsang, mau tidak mau terjadi depolarisasi. Pak, saya nggak mau depolarisasi, Pak. Mau saya turunkan arusnya, ya tetap depolarisasi. Pak, oglangan, ya tetap depolarisasi. Mati lampu, ya tetap depolarisasi. Asal stimulus sampai threshold potensial, pasti akan terjadi depolarisasi. Nggak mungkin lagi ditunda. Setelah depolarisasi, dia akan turun. Pak, saya nggak mau turun, Pak, saya mau naik terus saja, Pak. Nggak usah sampai 35 plus 35 milivolt sampai 100 milivolt, Pak. Ya nggak bisa, pasti akan turun. Mau ditingkatkan seperti apa, dia akan pasti akan turun. Iya, itu keseimbangan. Jadi tubuh itu selalu menjaga keseimbangan. Kalau dipaksakan, jaringan bisa terbakar, meletus, strum bisa. Itu terlalu tinggi, nggak bisa turun, akhirnya jaringannya rusak. Jaringan pasti akan menjaga keseimbangannya dengan apa? Kalau naik terlalu tinggi, dia bisa rusak jaringan, juga dia akan menurunkan. Depolarisasi menjadi repolarisasi. Ketika turun, Pak, saya nggak mau turun sampai resting membran potensial, saya mau naik lagi, bisa nggak? Nggak bisa karena absolut. Ini wilayah absolut, harga pas. Naik harus naik, turun harus turun. Nggak bisa lagi ditawar. Kemudian selain absolut ada relatif refraktori. Relatif refraktori dimulai dari resting membran potensial, awal resting membran potensial, hiperpolarisasi sampai kembali lagi ke resting membran potensial. Ini adalah relatif refraktori period. Kalau di absolut nggak bisa tawar menawar, kalau di relatif bisa tawar menawar. Ketika dia jatuh ke hiperpolarisasi, bisa nggak dijadikan aksi potensial atau terjadi apa? Depolarisasi? Bisa nggak? Ini kemudian dari sini ya, hiperpolarisasi, kemudian dia menjadi depolarisasi lagi. Bisa nggak? Bisa.
Syaratnya apa? Apanya harus naik? Positifnya. Nah, syaratnya karena hiperpolarisasi ini dia lebih negatif toh. Misal ini negatif 80 mV. Pada hiperpolarisasi dia lebih negatif dibandingkan resistif membran potensial. Ketika pada resistif membran potensial kita membutuhkan 10 mA, maka ketika pada relatif refractory period kita membutuhkan intensitas yang lebih menetap atau turun. Lebih tinggi, lebih rendah ataukah sama? Intensitas yang kita butuhkan lebih tinggi. Mengapa lebih tinggi? Karena dia lebih negatif. Sehingga kalau lebih negatif berarti konsekuensinya intensitasnya yang lebih tinggi, misal 20 mA. Baru terjadi depolarisasi lagi, repolarisasi lagi, hiperpolarisasi. Kalau kita estimasi dengan 10 mA di sini, ada depolarisasi enggak? Enggak ada. Alias tubuhnya, sarafnya bisa beradaptasi, enggak terasa lagi. Sehingga intensitasnya harus dinaikkan. Intensitasnya harus dinaikkan agar terjadi depolarisasi.